Kami mahasiswa pasca sarjana Institut Setiami, kelas manajemen pajak kelompok 9 yang terdiri dari Agustina Betty, Andri, dan Iis Dewi Retno, mempersembahkan video tentang studi komparatif gaya kepemimpinan dua kepala negara berdasarkan 9 variabel good leader untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan yang diampu oleh Dr. Taufan Maulamin. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kita akan menelusuri dua gaya kepemimpinan yang sangat berbeda dalam sejarah Indonesia. Soeharto, sang bapak pembangunan dari era Orde Baru, dan Susilo Bambang Yudhoyono, presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Seperti apakah perbedaan keduanya, dan bagaimana kepemimpinan mereka mencerminkan transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi? Indonesia pernah berada di bawah kekuasaan otoriter Soeharto selama lebih dari 3 dekade. Ia naik ke tampuk kekuasaan pasca tragedi G30S PKI tahun 1965, menggantikan Soekarno. Kepemimpinannya menekankan stabilitas, pembangunan ekonomi, dan kekuatan militer. Namun semuanya berubah setelah reformasi 1998. Muncullah Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Presiden Indonesia pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Gaya kepemimpinannya mencerminkan era baru, demokratis, partisipatif, dan lebih transparan. Integriti adalah cerminan karakter seorang pemimpin. Soeharto menampilkan stabilitas tapi dengan kontrol yang ketat. Pemerintahnya dikenal penuh korupsi dan minim transparansi. Tujuannya jelas, stabilitas dan pembangunan, tetapi dengan mengorbankan kebebasan sipil. Di sisi lain, SBY dikenal berhati-hati, menjunjung hukum dan berusaha membangun pemerintahan yang bersih. Ia mengedepankan rule of law dan good governance. Tujuan pembangunannya terangkum dalam RPJMN, Indonesia Maju, Sejahtera, dan Demokratis. Soeharto sukses mewujudkan banyak program pembangunan seperti Repelita, swasembada beras, hingga program transmigrasi. Namun, semua itu terjadi dalam sistem yang tertutup dan otoriter. SBY memimpin dengan pendekatan berbeda. Ia mendukung demokrasi, memberdayakan lembaga negara seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi, serta memperkuat posisi Indonesia di forum global. Visi SBY, Indonesia yang demokratis, stabil, dan berdaya saing. Soeharto lebih memilih komunikasi satu arah, pidato kenegaraan, media massa yang dikendalikan. SBY sebaliknya, rajin mengadakan konferensi pers, pidato terbuka, dan memperhatikan suara publik. Dalam hal menyemangati rakyat, Soeharto mendorong pembangunan sebagai kebanggaan nasional, namun sering melalui pendekatan top-down. SBY memilih retorika yang lebih empatik, humanis, dan reflektif, terutama saat menghadapi bencana atau konflik nasional. Soeharto mendapat dukungan kuat dari militer dan Golkar, tetapi semua dikendalikan dengan sistem yang kaku, bahkan pemilu pun hanya sebagai formalitas. Sementara SBY mengedepankan konsensus dan kerjasama. Ia memberi ruang bagi para menteri, teknokrat, dan rakyat untuk bergerak. Penghargaan dan pengakuan pun
tidak hanya untuk elit, tetapi juga untuk petani, guru, dan rakyat kecil sebagai pahlawan pembangunan. Dari 9 variabel kepemimpinan, yaitu integritas, tujuan, contoh yang baik, visi, komunikasi, dukungan, dorongan, hingga penghargaan, terlihat jelas perbedaan antara gaya kepemimpinan Soeharto dan SBY. Soeharto adalah pemimpin yang otoriter, stabil, namun represif. Sedangkan SBY adalah seorang pemimpin yang demokratis, reflektif, dan diplomatis. Keduanya adalah potret dari perjalanan bangsa Indonesia, dari ketaatan menuju partisipasi, dari stabilitas menuju ke demokrasi, dan dari kekuasaan terpusat menuju pemerintahan yang melibatkan rakyat. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita sebagai generasi penerus dapat meneruskan estafet kepemimpinan? Apakah kita siap menjadi pemimpin yang visioner, jujur, dan demokratis? Penilaian kedua pemimpin tersebut jika dinilai menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5 adalah Soeharto mendapat skor 2,1 yang artinya dinilai buruk dalam kepemimpinannya, dan SBY mendapat skor 3,7 yang dinilai cukup baik dalam menjalankan pemerintahan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Menurutmu, siapa pemimpin yang paling mencerminkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia? Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.